Itu kan masalah anak muda tuh, makanya perlu kita angkat. Coba kita renungin dulu sabda Nabi. Ini sabda yang populer, hampir selalu disampaikan oleh para dai. Kayaknya cocok untuk kita renungi sekarang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulai sekarang fokus, pegang catatan, pegang pulpen, pegang buku. Yang pegang HP boleh catatnya di HP, jangan lewat WhatsApp ya. Apalagi sampai buka Instagram, nanti aja kalau ini udah selesai. Rasul mengatakan ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak banget manusia itu lalai, lupa diri dalam hidupnya. Bahkan dua nikmat ini digunakan untuk jauh dari Allah. Padahal dua as-sihah. Apa itu as-sihah? Kesehatan. Yang kedua wal faragh, waktu luang. Sekarang kan kita sehat, terus kita lagi libur. Pertanyaannya, sehatnya kita sekarang, waktu liburnya kita pakai buat apa dong? Jadi saksi, kita sekarang hadir di majelis ini, kita duduk bareng, yang dapat pahala kita semua, ana dan antum, dan para malaikat mendoakan kita, memberikan rahmatnya melalui majelis ini. Kita sehat, kita dapat waktu luang hari ini ya, pas banget weekend. Banyak orang udah weekend begini dapat sehat, pengennya rebahan plus dengan HP dan charger, cocok banget. Apalagi tadi malam habis lost street, wah pengennya balas dendam pagi ini, betul. Atau sambil nonton YouTube di kasur, sambil main TikTok, oh macam-macam dah, buang waktu. Emang rasanya tuh nikmat banget, tapi sementara yang kayak begitu. Duduk di sini kan ngebosenin ya gak sih? Ya kan? Cuma dengerin orang ngomong, paham juga kagak. Mendingan di kamar main HP, nonton YouTube, enak tuh. Tapi ngapain antum datang ke sini? Karena satu, antum pengen banget dapetnya barokah Allah, betul kan? Kita sayang sama orang tua kita pengen orang tua kita tuh bangga sama kita. Setiap orang tua, semua orang tua manapun punya anak pasti pengen anaknya soleh. Makanya semalas-malasnya kita itu ada dorongan buat ibadah, itu karena doa dari orang tua kita ya, walaupun dorongannya tuh kecil. Kita coba belajar mengambil ibrah hikmah dari hadis Nabi ini. Jangan sampai kita termasuk bagian orang yang salah dalam menggunakan sehat dan waktu luang kita. Gunakan sehat, karena kesehatan itu kita butuhkan, waktu luang kita butuhkan. Kita bisa dapat uang karena apa? Karena kita punya sehat, kita punya waktu. Betul kan? Kita bisa dapat ilmu karena kita punya sehat, kita punya waktu. Betul? Maka manfaatkan itu. Banyak orang sehatnya dipakai untuk membuang-buang waktunya. Dah komplit. Udah sehat, waktunya luang, tapi digunakan untuk main-main. Sia-sia. Waktu ini tidak terasa berjalannya. Gak kerasa kan? Perasaan kemarin masih bocil, sekarang masih tetap bocil. Kemarin perasaan masih 2000 sekian, sekarang udah 2023. Jadi mulai sadar dong ya, kalau waktu ini tuh berjalan cepat. Makin sadar lagi kalau makin bertambah umur kita, tapi amal kita enggak juga bertambah. Solehnya kita masih gitu-gitu aja. Jadikan sehat kita, waktu kita untuk menambah amal kita. Oke, setuju?
Ditambah lagi sehat kita dan waktu kita untuk menambah hafalan kita juga. Jadi kita bikin kesepakatan nih, sebulan sekali dapat hafalan baru, walaupun cuma 1 baris nggak apa-apa deh, ya. Karena pengalaman pribadi nih, Ana Muhammad Faris Aufarinsan ini membina program pemuda itu, mereka udah punya hafalan banyak, tetapi seketika hafalan itu dilupain gitu aja. Kan sayang, betul? Apa sih penyebabnya? Potensi-potensi kita yang harusnya bisa kita dalami, bisa kita gali, tapi kita buang begitu aja. Nah, sesi ini kita akan bahas jauh ya. Ngaji anak muda itu ngaji yang interaktif. Jangan cuma dengerin, jangan cuma fokus, tapi harus banyak mikirnya. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 15 bulan Januari tahun, pintar. Tahun Islamnya sekarang tanggal berapa? Bulan apa? Dan tahun berapa? Ada yang tahu? Sekarang bulan Hijriyahnya, tahun Hijriyahnya, bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa? Kan tadi Masehi itu Januari, tanggal 15 2023 Masehi. Nah, sekarang kita kan punya kalender sendiri sebagai umat Islam. Apa? Mam apa mam? Ping apa ping? Sal apa sal? Tanggal berapa? Jal? Tanggal berapa sekarang dalam kalender Islam kita? Yang akhwat? Salma tanggal berapa Salma? Rofa? Hamnah? Dan yang lainnya? Serius nih? Nggak tahu? Sekarang tanggal 20. Bawa HP kan? Cek Google-nya coba. 20 berapa sekarang? Bulannya apa? Tahun berapa? Ada yang bawa HP? Coba cek Google. Bulan Hijriah, tahun Hijriah, hari ini. Yang kayak begitu nggak apa-apa, dilatih. Biar menjadi latihan kita. Kita kan banyak banget menghabiskan waktu di HP untuk hal-hal yang nggak berguna dan nggak ada manfaatnya. Padahal di HP itu kan banyak potensi yang menjadikan kita baik. Tapi itu yang terpendam. Kita justru banyak menghabiskan waktu di HP tersebut. Coba boleh dibuka Google-nya, cari sekarang bulan apa, tahun Hijriahnya tahun berapa, tanggalnya tanggal berapa. Udah ketemu? Berapa Hamnah? Jumadil Akhirah. Ahsanti. 20 berapa tadi? 22 bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Akhirah tahun 1444. Bagus. Nah, sekarang Anda mau tanya, dalam Islam tuh ada berapa bulan? Sekaligus siapa yang hafal? Coba sebutkan 12 bulan itu dapat hadiah. Ada yang hafal? Ada 12 loh, dimulai dari Muharram. Dan Jumadil Akhirah tuh ada yang keberapa itu? Urutan keberapa dalam urutan bulan Islam kita? Ada yang hafal? Benar-benar dapat hadiah nih. Biar seger dikit. Jal, Sal, Ping, Pi, Mam, Hamnah, Salma, Rofa. Ayo, yang hafal 12 bulan dalam Islam, coba storyin, dapat hadiah. Kan kalau Masehi hafal kan Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember tuh. Kalau bulan Islamnya masa nggak hafal? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sal, nggak ada kapal bener nih, nggak dapat hadiah dong. Ya udah gak jadi. Benar nggak ada kapal. Ya udahlah, nggak apa-apa. Coba buka di dalam Al-Quran, nggak jadi berarti hadiahnya ya, karena nggak ada yang hafal. Dalam surah At-Taubah ayat 36. At-Taubah ayat 36.
At-Taubah surat ke berapa? Surat ke 9 36. Tafadhalu iftahu 36. Khalas, udah dibuka ya? Kalau udah dibuka, kita bacanya bareng-bareng. Lah, udah ketemu semua? Kita baca yuk bareng-bareng. Baca bareng-bareng dulu, baru nanti ditunjuk. Ini berkaitan dengan bulan tadi nih. Coba kita bahas bulan dulu sedikit, mumpung lagi ingat. Dah ya. Coba kita ta'awuz, karena ini bukan di awal surat, nggak perlu pakai basmalah. Kita ta'awuz, kemudian kita baca At-Taubahnya ayat 36. Ready? Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Pin, baca artinya Pin. Yang kenceng dong. Bila kamu mensyukuri semua sebagaimana mereka pun memerangi kamu maka dan kita bilang bahwa Allah pertama. Ahsanta, barakallahu fiik. Jadi kata Allah, perhatikan ayatnya, sesungguhnya bilangan bulan yang telah Allah tetapkan untuk kita ada 12. Dan 4 yang dipilih Allah dari 12, ada 4 yang dipilih sama Allah sebagai bulan haram. Ini gak disebutkan 4 bulan tersebut di dalam Al-Quran, tapi diterangkan oleh Nabi, salasu mutawaliyat, 3 berturut-turut, yang satunya terpisah. 4 bulan itu adalah Muharram, dari Dzul Qi'dah dulu, Dzul Qi'dah, Dzul Hijjah, Muharram, itu 3. Satu lagi Rajab, ya. Itu 4 bulan yang khusus. Adapun 12-nya adalah ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi PR kita coba hafalkan 12 bulan itu, kemudian nanti pahami. Ada sesi khususnya, kita pahami apa sih makna 4 bulan yang Allah sucikan dalam Al-Quran tersebut. Perhatikan tadi 3 bulan berturut-turut itu apa? Dzul Qi'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Satu lagi namanya Rajab. Sekarang kita ada di bulan apa? Jumadal Akhirah, bahasa Arabnya ya, atau kita sering sebut Jumadil Akhir. Setelah Jumadal Akhirah itu bulan Rajab. Habis Rajab Ramadan. Kita udah mau ketemu Ramadan lagi. Yakin hidup masih gini-gini aja? Serius. Kita
Sudah berkali-kali dalam hidup ini ketemu sama Ramadan demi Ramadan, tapi nggak ada perubahan. Para sahabat Nabi 3 bulan sebelum bulan Ramadan, kan kita sebentar lagi mau masuk nih sama bulan suci, bulan haram melakukan perbuatan dosa, ya, haram melakukan perbuatan dosa. Di bulan tersebut coba kita tanamkan mindset untuk menanam, ya. Setelah Rajab kan Sya'ban Ramadan, ya. Di bulan Rajab kita menanam, sebentar lagi Sya'ban kita menyiram, Ramadan itu tumbuh. Maksudnya menanam, coba kita mulai tanam kebaikan demi kebaikan walau sekecil apapun di bulan Rajab nanti. Ya, yang belum biasa menjalankan sholat wajib di masjid, coba perlahan demi perlahan, tapi pasti dipaksa dong ke masjidnya. Latihan kan menanam tuh, ya. Kemudian yang mungkin udah rajin sholat wajibnya tepat waktu pula, coba latihan untuk ada sunnahnya. Yang gampang aja dan populer, sholat sunnah duha misalnya. Coba istiqomah di sana. Kalau udah banyak sholat sunnahnya, bisa ke tahajud. Bang, gue sih bangun tahajud bahkan belum tidur jam segitu, terus sholat enggak, ngapain? Mabar. Ada yang begitu, terus ngapain? Nonton YouTube. Banyak waktu kita yang potensi besar Allah tuh ampuni di waktu itu, Allah rahmati kita, tapi kita nggak sadar itu waktu tahajud. Ya, jadi coba kita belajar nanti, dan sebentar lagi kita masuk bulan Rajab, kita latihan di bulan itu untuk bertahan jangan buat dosa. Dari mata dulu deh, ya, kan ada lagunya tuh, dari matamu. Nah, dari mata itu semuanya bisa membesar, bisa melebar. Sekarang kita untuk melihat yang haram tuh gampang lewat gadget ini, banyak banget, betul ya? Kunci kamar, matiin lampu, dah main HP. Apa yang terjadi di sana hanya dirimu dan Allah saja yang tahu. Jadi PR kita latihan meningkatkan amal dan bertahan untuk tidak melakukan perbuatan dosa, ya, di bulan itu. Sehingga nanti masuk bulan Sya'ban itu menyiram, kita udah mulai terbiasa, walaupun masih berat, tapi udah garingan dikit deh. Kalau nanti pas latihan kan pasti ada paksaan diri tuh. Azan kok berat banget mau ke masjid. Laki-laki, ya. Yang perempuan juga begitu barangkali. Azan masih ditunda-tunda sholatnya. Mentang-mentang nggak di masjid, zuhurnya mepet-mepet mau asar. Coba latihan tepat waktu dan tingkatkan amal-amal sunnah. Itu. Terus coba bertahan untuk nggak berbuat dosa, mulai dari mata, terus lisannya dijaga, jangan ngomong sekate-kate, apalagi sama orang tua, suka ngebentak, jangan, itu ditahan. Kita masuk bulan Sya'ban nanti udah mulai terbiasa. Ramadan itu nggak berat lagi, disuruh tahajud gampang, disuruh buat sholat ke masjid gampang, tadarus Quran gampang, karena udah latihan. Kenapa di Ramadan kita masih suka buang waktu, masih berat buat ibadah? Karena nggak ada latihan. Padahal ini bulan agung, disuruh baca Quran males. Ngaji sholat subuh itu masih ketiduran habis sahurnya. Ada nih, kita punya program mengaji, kita sepakati bersama, subuh sholat di masjid dan kita mengaji, seringnya nggak hadir di pengajian itu.
Begitu ditegur, kenapa lu kagak hadir? Tiduran gua. Kenapa tuh? Penyakit banget emang ya. Jadi coba ini PR kita sebagai anak-anak muda, ana dan antum, untuk mempersiapkan diri sebelum masuk bulan suci Ramadan. Latihan menanam, menyiram, dan nanti dia tumbuh terbiasa di bulan Ramadan itu. Oke, nah itu mukadimah ya, supaya kita paham betul bahwa bulan Ramadan tuh jangan sampai disia-siain lagi. Di bulan ini, di tahun ini kita manfaatkan, dan kita harus latihan dari sekarang. Sip, itu mukadimah aja, dan waktunya udah habis, jadi materinya singkat, kira-kira 5 menit selesai. Oke? Kita akan langsung bahas tentang hidup anti galau. Ini anak muda banget judulnya nih, ya. Jadi anak kalau disuruh ngisi, mikir dulu kira-kira yang cocok membungkus tema menjadi menarik untuk anak muda itu apa ya, gitu. Oh, ternyata ini kayaknya menarik karena galau itu hampir setiap hari kita rasain, ya kan, betul. Itu kalau galaunya jelas dan galau yang berkualitas, oke. Masalahnya galau-galau yang gak jelas sering kita rasakan. Buktinya sekarang sosial media tuh sedang geger dengan seorang bocil berinisial F. Faris, bukan dong, berinisial F. Bocil diputusin pacar, viral, diundang sama berbagai macam orang-orang YouTube, ya, masuk TV lagi, cuma galau dapat duit. Lantum kerjaannya di kasur main HP, duit kagak ada, ilmu nol. Udah mulai sadar deh sekarang ya. Jadi memang galau ini itu kan bahasa trendy ya, bahasa zaman sekarang. Iya betul banget, bahasa zaman now. Kalau dalam bahasa Arab, galau itu kombinasi antara dua, antara ham dan huzn. Ham itu bahasa Arab, hamun, huznun juga bahasa Arab. Ham itu artinya gelisah, huznun artinya sedih. Tuh. Jadi galau itu kombinasi antara dua perasaan, gelisah dan sedih. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung dari dua sifat atau dua perasaan tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Apa enggak? Harus apa? Jangan apalnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuis wal khaba'is doang, ya. Minal khubusi wal khaba'is. Itu doa apa? Ya, pinter. Ngapain Ping di kamar mandi biasanya lama begitu? Tapi kita balik lagi ke tema galau tadi. Jadi galau perpaduan antara dua rasa itu, ham, gelisah, dan huzn, sedih. Walaupun artinya beda, tapi sebenarnya sama-sama sedih. Gelisah itu sedih pada sesuatu yang belum terjadi, ya. Kalau huzn sedihnya pada sesuatu yang udah lewat, gitu. Jadi kalau ham sedihnya untuk sesuatu yang belum terjadi, dia udah sedih duluan, padahal belum kejadian tuh. Kalau huzn sedihnya sama yang udah lewat, ya. Dan kita ada di mana tuh? Ada di mana? Jauh. Pi. Iya, nggak ada iya. Mana iya? Mam, ada di mana? Atau jangan-jangan kita ngerasain dua-duanya? Kita misalnya udah di istilah kata tuh diputusin hubungannya, habis itu kenangannya bikin kita tuh wah terbayang-bayang. Dan inilah definisi sakit tanpa berdarah, iya kan? Antum kegores ada darahnya. Ini definisi sakit nggak ada darahnya nih, ada di dalam. Kalau udah diputusin terus galaunya bertahun-tahun lagi. Dan ini bahaya banget. Kalau udah terjadi adanya huzn, adanya ham, kita gelisah untuk segala sesuatu yang belum terjadi dan kita sedih berlarut-larut sama apa yang udah terjadi.
ini membuka pintu syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Ya, jadi syaitan itu membuat kita jadi lemah karena adanya galau. Ya, jadi coba kita kalau pengen galau, galaunya itu yang berkualitas dong. Karena ada galau yang gak jelas, ada galau yang berkualitas. Kalau galau yang berkualitas, itu kisahnya Muhammad Al-Fatih. Itu galau tuh. Gimana saat itu dia untuk memasang strategi bisa menguasai Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Ada juga Salahuddin Al-Ayyubi, gelisah galau membuat strategi gimana supaya bisa menang di mana. Salahuddin Al-Ayyubi itu Palestina, ya. Atau kita mau berkaca lagi, galau yang berkualitas itu sama galaunya Nabi. Itu Nabi galau tapi tetap istiqomah. Ini harus kita contoh, harus kita ikuti. Karena banyak dari kita begitu galau, lagi on track kan jatuh tuh, ya. Udah bagus, lagi semangat, tiba-tiba galau, jadi jatuh. Semangatnya hilang, putus. Banyak yang begitu, yang tadinya udah rajin sholat di masjid, rajin baca Quran, rajin berbakti sama orang tua, galau, berhenti semua amalan itu, ya kan? Lama banget. Ini galau nih, bahaya. Jadi jangan sampai ada dalam kehidupan kita khawatir tentang apa yang belum terjadi dan berlarut-larut sama apa yang sudah terjadi. Oke bro, jadi kita harus hindari apa tadi namanya? Ham itu apa artinya? Gelisah. Huzn apa artinya? Sedih. Kalau galau yang berkualitas itu galau yang membuat kita semangat, itu. Kalau galau yang gak jelas itu bikin kita patah hati, putus asa. Itu. Coba kita galau deh, kayak yang barusan kita omongin. Kenapa sih ya? Udah mau masuk Ramadan, baca Quran gak nambah-nambah. Kenapa ya? Di masa muda ini aku habiskan untuk berfoya-foya. Kan galau tuh. Sehingga muncul semangat. Oh iya, berarti PR-ku belum terlambat. Masih bisa memperbaiki. Habis galau semangat dia. Ya. Kalau galau yang gak jelas ya udah. Dia putus asa tuh. Udah gue mau ngapain lagi di sini? Nggak tahu. Soalnya ya perempuan terbaik cuma dia. Bullshit. Banyak wanita tapi gara-gara diputusin gitu doang. Ya Allah. Jangan sampai tuh galau-galau yang kayak begitu. Coba galau yang bikin kita maju, bukan galau yang bikin kita stagnan, bahkan mundur ke belakang. Jangan ya. Ini tema yang diangkat supaya hal yang terjadi dalam kehidupan kita nggak perlu diubah banyak, tapi kita coba berpikir, mengubah mindset kita. Gue harus apa sih kalau lagi ngerasain begini, gitu, ya kan? Rasulullah itu pernah galau ketika wahyu nggak turun lama banget. Itu ketika para ulama tafsir menafsirkan surah Ad-Duha, sampai Rasulullah itu diejek sama orang kafir, dibilang katanya Nabi Muhammad itu udah nggak disayang lagi sama Allah karena wahyunya nggak turun-turun. Tapi coba lihat, dengan sabarnya Nabi, dengan istiqomahnya Nabi, Allah turunkan surat Ad-Duha untuk membela Nabi. Itu. Ada lagi, coba kita biar lebih aktif, silakan buka Al-Hijr ayat yang terakhir. Nabi itu pernah galau juga nih. Tapi apa sih yang diperintahkan oleh Allah ketika Nabi itu galau? Ketika Nabi itu lagi sedih, lagi sakit hati, bisa kita tiru. Bisa kita tiru. Buka surah Al-Hijr ayat yang terakhir.
Coba dibuka semua ya, boleh, biar matanya lebih melek gitu. Al-Hijr ayat yang terakhir, mau yang paling depan atau yang paling belakang, tolong dong jangan bengong aja. Maksudnya yang ikhwan ya, dari tadi Anda ngelihat yang akhwat sih luar biasa aktif semua. Udah dibuka ayat yang terakhir, Al-Hijr ayat yang terakhir. Boleh dibaca ikhwan deh. Isal, antum udah buka kan ayatnya? Al-Hijr ayat yang terakhir, Sal. Lebih tepatnya di dalam ayat 97. Coba dibaca ayatnya. Yuk, Sal, fadhal. 97 Al-Hijr. Di sini aja kan? Iya. Jadi di situ aja, Sal, santai. Ayat berikutnya, Jal, baca Jal. Mam, ayat terakhir. Baka hatta tiyakal. Oke, terjemahannya boleh dibaca dari akhwat. Rofa, baca terjemahan dari ayat 97 tadi. Terus ayat berikutnya fasabbih, apa artinya? Terakhir wa'bud. Itu jadi Allah tahu banget ketika Rasulullah itu diejek-ejek sama para netizen, bahasa kita sekarang, sampai dada Nabi sadruka bima yaqulun, kata Allah, dadanya tuh sempit sesek. Gimana nggak sempit, gimana nggak sesek? Nabi itu kan penyayang banget ya sama umatnya, sayang banget, penuh dengan kelembutan. Tapi umatnya ngebangkang, sering banget ngatain Nabi, mendustakan Nabi. Nabi itu galau, sakit hati juga Nabi itu digituin ya. Tapi kata Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ini dia, kita kalau lagi ngerasain down, sakit hati, coba ingat sama Allah. Itu kuncinya. Lagi galau, ingatnya kemana? Ke Allah. Tapi gimana kalau galau, ingat mantan, Bang? Mau ingat mantan, mau ingat siapa kek? Galau, ingat Allah. Karena nanti Allah perbaiki itu kondisi hatinya. Hati ini kan milik Allah ya. Hati milik Allah, ketika dia sedang ada masalah, kembalilah sama sang pemilik hati itu. Gitu ya. Jadi kita punya rasa sedih, punya rasa sesak di hati, itu bukan orang pertama kali yang ngerasain kayak begitu. Nabi kita pun pernah ngerasain. Tapi lihat, Nabi tetap istiqomah. Dengan istiqomahnya Nabi, turun pertolongan Allah. Gitu ya. Jadi galau, tetap istiqomah, tetap ingat Allah, nanti Allah kasih pertolongannya. Oke? Dah. Sekarang Anda mau nanya dulu nih. Kita ngerasain sedih, gelisah, adanya di mana sih? Ada di mana? Adanya di mana kita ngerasain itu? Di hati. Kita ngerasain bahagia juga ada di mana? Di hati. Hati kita kan yang ngendaliin kita sendiri. Jadi kita yang memilih jalan dari hati kita ini, pengen ngerasain apa? Ya. Kalau kita ikut dalam rasa gelisah itu, ya hatinya ikut terus. Tapi kalau kita bertindak tegas, enggak, gue pengen bahagia, maka ada di sini. Ngerasa sedih di sini, bahagia juga ada di sini. Jadi kuncinya tinggal perbaiki ininya aja, ya.
Masalah itu boleh datang bertubi-tubi. Jadi dari tadi mungkin antum pada bertanya-tanya. Oke, ana jawab. Dan sebelum antum nanya, pertanyaannya adalah, berarti bang, kita nggak boleh dong ngerasain galau. Bang, berarti nggak boleh dong ngerasain sedih. Nggak boleh dong ngerasain gelisah. Oh, kata siapa? Gelisah tuh normal, galau tuh normal. Karena dunia ini kan tempatnya ujian, ya, diuji tiap hari, ketemu ujian mulu. Gimana kita nggak galau? Gimana kita nggak sedih? Ketemu ujiannya tiap hari, ya, ketemu ujian tiap hari. Jadi bukan galaunya yang disalahkan, tapi bagaimana kita bersikap ketika menghadapi ujian itu. Oke? Kuncinya adalah ketika kita ingin galau atau bahagia, kan hidup anti galau. Berarti yang diperbaiki hatinya. Kalau kita pengen galau, tapi galau itu nggak bisa mengubah hidup kita jadi jatuh. Kita tetap on track. Kondisi sini, dikondisikan aja hatinya bang. Oke? Kita pengen hatinya lemah atau kita pengen hatinya kuat? Dah. Kalau hati kita lemah, maka kita akan terbawa dalam kegalauan itu. Itu. Jadi kalau hatinya lemah, kita pasti akan terbawa dengan alur kegalauan kita. Yang terjadi apa ketika hati kita lemah kemudian kita galau? Yang terjadi kita maksiat. Ya. Maksiat itu kalau udah kita lakukan kemudian ketagihan, maka dia akan menjadikan hati ini bertambah lemah. Kata Imam Ibnul Qayyim, innal ma'asi tuhinul qalba. Maksiat yang kita lakukan itu akan melemahkan hati, wal badan, dan juga badan kita. Coba sini tunjukkan sama ana, maksiat apa yang bikin sehat? Nggak ada kan? Bukan cuma efek di badan, tapi hati juga makin lemah. Maka kalau kita sedih, gelisah, kita bawa maksiat, itu kondisi hati bukan tambah baik, tapi tambah buruk, tambah lemah. Setan makin seneng, gitu. Dan efek dari maksiat yang kita lakukan itu Allah cantumkan dalam surah Toha ayat 124. Ini efek maksiat nih, biar kita lebih berhati-hati, jangan sampai maksiat. Maksiat kita kan biasanya pergaulan, ya, mabok-mabok atau macam-macam deh, yang ngebul-ngebul tuh ada asapnya, kita makan kok asap, makan seblak enak, ya. Terus apa lagi? Pacaran juga, itu kan gak bagus bro. Ini efeknya nih. Buka surat Toha ayat 124. Fadhol. Ini efek maksiat nih. Toha 124. Toha 124. Tafadhalu. Toha surat berapa? Pink. Surat berapa Toha? Hah? 20. Tadi ayatnya ayat 124. Siapa di sini yang mau baca dengan senang hati? Pada kaget semua, pada takut. Ya udah, sekarang ke akhwat. 124 udah dibuka Hamna. Coba dibaca Arabnya dulu. Fadhal ta'uz. Khalas, artinya silahkan ijal. Tuh dia efek dari maksiat yang kita lakuin. Udah deh, mulai sekarang coba stop tuh maksiat. Karena kalau kita nggak kepengen hati kita lemah, kemudian galau itu menghancurkan kehidupan kita, stop pacaran,
Stop yang asap-asap itu. Stop pergaulan yang gak ada remnya. Semua itu bisa ngehancurin kita. Itu di ayatnya. Kata Allah, maksiat kita itu bikin kehidupan kita semakin hari semakin sempit. Dan di hari kiamat, a'ma, kita rugi, buta. Ini bahasa kiasan nih, bahasa Arab. Nanti kita kalau jelaskan panjang lebar. Makanya kalau kita pengen mengerti tentang Quran, belajar bahasa Arab. Datang hari Minggu, ba'da asar di Ahlul Khair. Promosi kan? Oke, itu dia ya. Jadi mulai latihan untuk menahan diri, jangan bermaksiat. Maksiat itu bikin hati hancur, udah hancur karena diputusin. Maksiat bikin hancur lagi. Stop ya, please bro, jangan maksiat. Jadilah pemuda-pemuda yang taat dan istiqamah. Oke? Nah jadi kalau kita pengen bahagia, itu tipsnya gampang aja. Tinggal dikuatin hati ini. Dah, hatinya kuat, insya Allah cobaan yang besar itu nggak akan buat kita lemah. Kalau tadi maksiat bikin apa? Bikin hati lemah, sehingga galau itu melemahkan kita, menghancurkan kita. Nah sekarang coba kita kuatkan hati kita. Jadi masalah apapun yang mestinya kita galau, tangkis semua tuh kegalauan. Hatinya harus kuat. Kuatkan hati. Tipsnya kurang lebih ada tiga cara agar hati kita kuat. Itu yang pertama adalah, ini sesi terakhir ya, pencerahan terakhir dari Ana. Barusan ada yang komen, ini kan live nih sini, nggak kelihatan komennya. Bang kasih pencerahannya, oke siap. Jadi pencerahannya adalah kuatkan hati antum. Caranya 3. Yang pertama zikrullah, itu dia. Itu yang pertama, bikin hati kuat tuh zikrullah. Ada di surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 28. Ini sering banget kita mendapati ayat ini. Ala bidzikrillahi, lanjutin, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu bikin tenang hati. Jadi tips yang pertama, zikir biar hati kita kuat. Nah sekarang zikir itu apa aja amalannya? Boleh disebutin? Ya kan selama ini kita tahu tuh zikir. Nah zikir tuh amalannya apa sih? Akhwat? Subhanallah. Iya bu, ibu kan senior. Coba yang junior loh. Ikhwan, amalan zikir itu apa sih? Ini amalan zikir nih, biar kita seenggaknya bisa ngamalin deh zikir itu apa. Ternyata zikir itu bukan cuma di lisan. Sedikit banyaknya di dalam Al-Quran itu disebut zikir. Amalan zikir itu ada 4. Yang pertama, baca Quran. Ayatnya masih di Al-Hijr tadi. Ya, inna nahnu nazzalna, kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan zikra. Zikra di situ Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi baca Quran zikir. Kita pengen kuatin hati, pertama zikir. Paling gampang baca Quran. Quran di rumah jangan biarkan berdebu. Dan anak agak sakit hati ya. Lu tahu sakit hati gue itu kenapa? Bukan karena diputusin pacar. Ngelihat anak-anak muda banyak alasannya. Buka Quran, bang, Quran gue ada di sini. Serius? Iya. Jadi katanya baca Quran, ternyata WhatsAppan. Coba kalau cuma alasan gitu disingkirin dulu deh. Kan di zaman dulu adanya Quran begini. Mungkin kalau dalam kondisi terdesak oke, nggak apa-apa pakai Quran. Tapi coba biasakan untuk buka mushafnya. Ya di rumah tuh jangan berdebu mushaf. Rajin-rajin baca Quran. Itu amalan zikir yang pertama. Yang kedua, sholat. Jadi sholat itu zikir. Allah katakan kita pengen kuatin hati, zikirnya dengan baca Quran. Yang kedua sholat. Dalilnya ada di dalam surah
Toha ayat 14. Ini poin-poin penting dicatat ya biar nggak lupa dan bisa jadi modal antum buat menjawab pertanyaan nanti. Toha ayat 14, kata Allah, innani anallah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku Allah, sembahlah aku, maka dirikan sholat untuk zikir padaku. Jadi jangan males baca Quran, jangan males buat sholat. Kenapa kita males buat sholat sunnah? Karena sholat wajibnya aja males-malesan. Karena ada tuh yang nanya, bang gimana sih caranya supaya rajin tahajud? Gimana sih supaya rajin sholat duha? Ya udah, ana balik nanya, gimana sholat antum pas sholat wajib? Males-malesan sih. Ya udah, kan dia termotivasi nih. Ada ceramah, sholat duha biar rizkinya lancar. Sholat tahajud biar pintar tanpa minum tolak angin. Kan tolak angin? Iya, di endorse masuk YouTube ya. Oke. Abis itu ada yang nanya, bang, gue pengen banget bisa istiqomah sholat duha biar lancar rezeki gue. Ya udah, caranya coba rajin dan semangat dulu dalam sholat wajibnya. Kalau udah sholat wajib tuh peka gitu, azan tinggalin semuanya, jalan ke masjid, wudhu. Itu buat sholat sunnah mah gampang gitu ya. Oke, jadi baca Quran, sholat, zikir. Yang ketiga disebut amalan zikir itu adalah istighfar. Jadi selama ini yang kita tahu zikir subhanallah walhamdulillah, betul, itu zikir lisan. Tapi amalan-amalan yang lain bisa disebut zikir juga. Dan coba istiqomah dengan 4 zikir ini. Apa tadi yang pertama? Baca Quran. Yang kedua salat. Yang ketiga istighfar. Itu istighfar. Ada dalam surah Al-Kahfi dalilnya. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa, dan seterusnya. Jadi kalau kita lupa, kata Allah, wadhkur rabbaka, ingat aku, ingat Tuhanmu. Maksud di situ istighfar. Oke, istighfar yang ketiga sebagai amalan zikir, dan yang keempat adalah doa. Doa itu zikir. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Nah, itu zikir di situ doa. Banyakin doa. Ya, jadi siap ya untuk istiqomah dalam 4 amalan ini. Yang tadi kita di muqaddimah udah kita bahas, coba kita tanam kebaikan di bulan-bulan ini. Kita akan masuk bulan haram, kemudian masuk bulan suci yaitu Ramadan. Coba ini 4 ini nih, kita istiqomah aja di 4 ini, insya Allah jadi baik kan tuh ya. Istilah pemuda tersesat tuh terhapuskan dalam jiwa antum ya. Jadi istiqomah di 4 amalan ini apa aja tadi? Baca Quran, kemudian sholat, kemudian istighfar, dan doa. Banyakin doa. Itu yang pertama. Kalau kita pengen kuat hatinya, pengen bahagia terus, kita kuatkan hati dengan cara banyak-banyak zikir, dan amalannya ada 4 yang bisa kita lakukan yang tadi kita kasih ya. Dan yang kedua, biar kita kuat hatinya, bahagia dalam hidup fid dini wa dunya wal akhirah, adalah zikrul maut. Kayaknya serem tuh bang, ada maut-mautnya. Iya, karena kita dalam hidup ini harus ingat yang serem-serem biar tahu diri hidup itu nggak selamanya ya. Kenapa kita nggak selamanya indah? Betul. Ini bisa boleh banyak belajar sama ibu siapa bu? Namanya Bu Ismi. Ismi artinya namaku ya. Iya betul banget ya. Jadi zikrul maut ini yang kedua biar hati kita kuat. Zikrul maut artinya banyak-banyak ingat mati. Serem bang. Iya, banyak anak muda lalai terjerumus ke dalam maksiat karena nggak inget hidup ini sebentar, semua kesenangannya sesaat, nanti mati bawa apa, itu nggak ada di otaknya. Dan ana yakin antum, antuna, ana, atau bahasa gaulnya ane, ente, gue, elu, nah itu
pasti pernah ngelihat di depan mata kepala sendiri adanya orang meninggal, ya kan? Dan pas kita ngelihat orang meninggal, perasaannya apa sih? Hah? Di saat itu doang. Bahkan kita ikut sholat, kita ikut mandiin, kita ikut nguburin. 3 hari setelah itu maksiat lagi. Padahal tadi di depan mata ngelihat ada jenazah, harusnya berpikir gue juga bakalan begini nih, gitu. Jadi kalau bakalan begini juga, kenapa masih happy aja di dunia? Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu surah Ali Imran ayat yang keberapa? 185. Jadi gitu ya, kita pengen kuat hati, hidup bahagia, banyak zikir, kemudian ingat mati. Ini perintah Nabi nih, ingat mati. Aksiru dzikra hazimil lazat. Dunia ini penuh dengan kelezatan, maka ingat pemutusnya itu kematian. Banyakin ingat. Dan yang terakhir, bikin kuat hati, hidup bahagia, itu adalah mujalasatus sholihin. Gemar bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Kan kata Nabi, almar'u ala dini khalilih, ya. Jadi kita kalau pengen ngelihat kapasitas iman kita temenan sama siapa dulu? Kalau kita temenan sama orang yang jauh dari Allah, ya kita ikutan jauh. Kalau kita temenan sama orang yang gemar baca Quran, temenan sama orang yang suka ke masjid, ikutan. Oke, jadi pemuda-pemuda yang cinta masjid lah, tebar kebaikan. Begitupun akhwat, pemudi-pemudi yang gemar dalam kebaikan, ya. Coba dikurangin untuk mengupload foto-foto eksisnya, biar si laki-laki bisa jaga mata. Ini laki-laki bahaya nih, kalau lagi imannya turun, udah cewek manapun ya, jadi saling menjaga lah. Yang ini jaga mata, yang ini jaga supaya jangan banyak upload. Oke? Apalagi foto-foto yang begitu, yang menyong-menyong, jangan. Ya, jangan. Coba di stop. Oke? Baik. Nah itu dia 3 penguat hati. Yang pertama zikir, yang kedua apa? Ingat mati, dan yang ketiga bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Insya Allah hati kita kuat. Hati kuat, hidup bahagia. Hidup bahagia dalam ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Insya Allah galau itu nggak akan bisa menghancurkan hidup kita. Khalas, itu dia. Pas ya, sekarang jamnya udah jam segini. Jadi pas waktunya 1 jam, biar nggak offset dalam istilah kata main bola. Sekarang kita pertanyaan. Oke, ready? Untuk ditanya-tanya, banyak nih. Bisa banyak dapatnya. Siap ya? Ini pertanyaan dari Ikhwan dulu atau Akhwat dulu? Gambreng dah. Akhwat, aku dulu ya. Oke, siap. Akhwat. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita bahas, bahwa mewanti-wanti supaya kita memanfaatkan 2 nikmat yang jangan sampai melalaikan hidup kita. Apa 2 nikmat itu? Cungkan tangan. Apa? Oke, Mas Muki. Siapa namanya? Mayro. Iya. Pokoknya itulah. Mayro. Fadhal, taqaddami maju. Ya, lumayan ya, bisa beli cilok. Alhamdulillah. Akhwat, khalas. Sekarang ikhwan. Coba ini random dulu, baru nanti ditunjuk satu-satu, biar tegang ya. Upi, apa nih Pi? Misalnya gitu. Belum, ya ini random dulu. Random. Tadi telah kita sebutkan bahwa dalam mukadimah ya, dalam mukadimah tadi ada 12 bulan. Dan itu tercantum dalam surah apa, ayat berapa? Ikhwan, apa aja? At-Taubah 36. Fadhal. Taqaddam. Maju. Hadhihi hadiyah lak. Mantap.
Akhwat lagi. Ini agak rumit ya. Kalau rumit berarti pertanyaannya juga butuh mikir. Dan Ana membolehkan antum untuk nyontek di Google. Nggak apa-apa. Ini anak muda harus biasa otaknya. Nggak apa-apa sekarang nyalain HP-nya. Kalau misalnya nggak tahu bisa nyontek. Ada 12 bulan. Bulan keberapakah yang tercatat dalam bulan ke-7 dalam hijriyah kita? Bulan ke-7 dalam hijriyah kita, akhwat. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadan. Bulan ke-7. Mas Muki? Bulan Rajab. Mas Muki? Namanya siapa? Sirani. Hirani. Kirani. Iya, maju. Betul bulan Rajab? Betul ya? Iya. Baru dilihat di Google, Bang. Oh dibahas. Fadal. Bening itu. Uangnya bening. Kayaknya habis ngambil di ATM deh. Betul Pak Salim. Oke. Ikhwan, nah sekarang Anda tunjuk aja dah. Anda tunjuk ya. Boping. Astagfirullah. Alpin. Maafin Anda, Ping. Maafin Anda, Ping. Alpin. Ada 4 bulan haram di dalam Islam. Bulan apa aja itu? Sebutin. Oke, maju. Tonton. Yang lain siap-siap ya. Oke, akhwat lagi. Ini adanya masih tersisa ya. Kita habisin. Di dalam bahasa kita, bahkan yang disebutkan oleh Nabi, galau itu bahasanya bahasa apa dalam bahasa Arab? Ada 2. Apa, Rofa? Maju. Kalau Irfan gimana? Mau Anda tunjuk lagi atau random? Random dulu atau tunjuk? Random ya. Tolong yang di belakang ikut antusiasnya, yang baju-baju putih. Biasanya baju putih itu kata para ulama, kita semua akan memakai baju putih dalam hidup kita tanpa kita rencanakan. Bisa putih pengantin, bisa putih kain kafan. Ya kan? Kain kafan kan putih dan biasanya pengantin juga putih tuh. Dan pertanyaan untuk ikhwan adalah, siapakah 2 sosok pahlawan Islam yang tadi disebutkan dalam ceramah kita? Mereka galau tapi galaunya berkualitas. Siapa Kri? Dan Al-Ayyubi. Maju. Aduh, itu gimana? Oke. Berarti tinggal buat akhwat ya. Atau ini ada tinggal 1 nih. Kita random aja deh. Random nih, siapa yang kira-kira duluan cungken tangan. Kalau akhwat dapat, ikhwan dapat. Ya, oke, siap ya. Sebutkanlah 4 amalan zikir. Akhwat dulu, apa? Maju. Barakallahu fiki. Aduh, jangan sakit hati ya. Iya benar. Fadhal. Atau di antara antum ada yang pengen dapat amplopnya aja? Taib, khalas ya. Insyaallah mudah-mudahan cukup pertemuan kita di hari ini. Kita insya Allah akan bertemu lagi di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan pada diri kita dan keluarga kita, dan Allah selamatkan kita fid dini wa dunya wal akhirah.
Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz,